Nah, jadi kenapa saya pengen review ulang lah? Karena kalau misalkan teman-teman bicara SDGs, pasti kan banyak juga yang udah kenal dan udah tahu tentang SDGs ya. Nah, tapi dalam kesempatan ini saya pengen refreshment tentang SDGs itu seperti apa, karena kalau teman-teman ikut webinar-webinar tentang SDGs atau tentang filantropi, mereka sering disandingin ya. Karena salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan adalah lewat pemanfaatan potensi-potensi program-program filantropi. Nah, maka pelaku filantropi itu banyak tuh yang mengejar aspek ini. Bahkan kalau teman-teman di dunia mendalami dunia CSR, laporan CSR itu tuh dia harus ada kaitannya dengan pencapaian SDGs. Ya. Nah, maka harus tahu nih SDGs itu apa aja dan nanti masalahnya apa aja, dan sekiranya hal apa sih yang bisa kita lakukan dalam dunia filantropi untuk bisa menunjang atau mendukung ketercapaian SDGs ini, ya. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini sebenarnya review aja lah ya secara singkat, bahwa SDGs ini kan dia punya 17 tujuan, 169 target, 241 indikator, dan dia merupakan kelanjutan dari MDGs ya. Nah, bedanya dengan MDGs itu kan dulu fokusnya pada pembangunan manusia. Tapi kalau SDGs, dia tidak hanya pembangunan manusia, tapi ekonomi, lingkungan juga masuk ke aspek-aspek tersebut. Nah, kalau kita pengen tahu detailnya, ini review aja lah sedikit ya sebelum kita masuk ke poin-poinnya. Perbedaannya antara SDGs dengan MDGs, kalau dulu targetnya MDGs itu 50%, ya separuh mengurangi, jadi mengurangi separuh kemiskinan gitu ya, dan lain sebagainya lah. SDGs di tahun 2015-2030 targetnya adalah 100%. Jadi pengen buat semua tuntas gitu ya, mengakhiri kemiskinan, 100% penduduk memiliki akta kelahiran dan lain sebagainya. Jadi yang tadinya 50%, sekarang SDGs itu pengen 100%. Nah, oleh karena itu kan targetnya tinggi. Target yang tinggi ini tuh nggak mungkin diperoleh atau dicapai dengan upaya-upaya yang diselenggarakan oleh pemerintah aja. Terus yang kedua bedanya, dia dari negara maju untuk negara berkembang kalau MDGs. Kalau SDGs dia universal. Ya, semua negara punya PR-nya masing-masing gitu ya. Punya kewajiban masing-masing terkait dengan pencapaian tujuan berkelanjutannya. Terus bedanya lagi, MDGs dulu tuh top down, kalau SDGs itu dia bottom up dan partisipatif. Dokumennya itu dirumusin oleh bersama, pertemuan tatap muka lebih dari 100 negara dan lain sebagainya lah. Sementara kalau MDGs dulu dirumusinnya oleh elit PBB dan lain sebagainya. Ya, itu bedanya. Terus solusinya juga MDGs itu parsial, ya. Kalau SDGs dia menyeluruh tadi ya, 17 tujuan dari mulai kesetaraan gender sampai masalah perkotaan. Jadi ini sekilas lah tentang perbedaannya. MDGs saja sebenarnya belum selesai gitu. Nah, sekarang SDGs didorong dengan target-target yang lebih banyak lagi, komprehensif, 17 aspek inilah ya. Ini nanti teman-teman bisa baca. Nah, yang ingin saya fokuskan adalah nanti di pencapaian SDGs bidang kesehatannya. Karena kan kita dari sektor kesehatan ya gitu. Nah, nanti di SDGs ini dia nanti akan yang akan diperhatikan tuh dari mulai people, planet, prosperity, peace sampai ke partnership. Jadi bukan hanya pembangunan manusia ya. Kalau di people-nya nanti bicara tentang penanggulangan kemiskinan, kelaparan, kesenjangan, planetnya bicara tentang degradasi lingkungan, prosperity-nya bicara tentang kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan hidup, kedamaiannya bicara tentang kedamaian dan pelibatan sosial bebas dari rasa bahaya dan takut, partnership bicara tentang nanti kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutannya. Nah, ini ada 17 goal, 169 target, 241 indikator. Banyak lah. Ya, bahkan ketika kita bicara bonus demografi, ya. Nah, bonus demografi ini jadi kesempatan besar buat Indonesia mencapai atau melaksanakan SDGs gitu di tahun 2030-2045. Tapi ini pun kan syarat ketentuan berlaku ya gitu. Artinya apa syarat ketentuan berlaku tuh? Kalau memang sumber daya manusianya berkualitas, anak-anak mudanya berkualitas gitu ya. Di tahun 2030-2045 ya, ini jadi modal untuk pencapaian SDGs yang banyak tadi. Nah, goals ketiga berkaitan dengan kesehatan, ini jadi pusat dari agenda pembangunan berkelanjutan 2030 sebenarnya. Ini kalau yang disampaikan sama orang Promkes ya, Direktorat Promkes Kemkes, dia bilangnya begitu. Jadi poin nomor 3 ini
ya kesehatan ini merupakan pusat dari agenda pembangunan berkelanjutan 2030 gitu. Karena dari kesehatan yang baik gitu ya, dia akan bisa mendorong ketercapaian poin-poin yang lainnya lah gitu ya. Dan Promkes ini jadi strategi esensial untuk membangun tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ketika bicara Promkes, nanti ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas yang dikerjakan oleh pelaku filantropi. Karena kan kalau kita bicara strategi Promkes, nanti tuh bicaranya tentang pemberdayaan masyarakat, ya. Pemberdayaan masyarakat ini harus disupport oleh siapa? Kemitraan, gitu ya. Kemitraan nanti bicaranya dengan siapa? Lembaga pendonor, gitu kan, swasta dan lain sebagainya. Nanti bicara juga ketika Promkes ini bagaimana melakukan bina suasana, advokasi ke pemerintah dan lain sebagainya. Jadi salah satu strategi yang penting itu dengan promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan itu adalah activity yang paling banyak dilakukan oleh pelaku filantropi dalam urusan kesehatan sebenarnya dan memberikan daya ungkit yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kuratif atau hit and run. Kayak gitu. Nah, sektor kesehatan dalam SDGs apa aja? Nah, ini teman-teman perlu tahu gitu. Kenapa ini perlu tahu? Karena nanti diharapkan yang teman-teman lakukan itu penugasan yang nanti diberikan itu dilakukan untuk bisa mengentaskan atau bisa menyelesaikan urusan SDGs bidang kesehatan yang mana gitu ya. Nah, kalau dulu waktu MDGs ada 4 goals, 8 target dan 31 indikator. Sektor kesehatan itu kalau di SDGs dia ada di 4 goals, tapi targetnya lebih banyak dan indikatornya juga masih tetap sama. Nah, kalau di SDGs tuh 4 goals itu tuh ada di nomor 2, 3, 5, dan 6. Jadi di Zero Hunger, Good Health and Well-being, Gender Equality, sama Clean Water and Sanitation. Nah, 4 poin ini nih yang berkaitan dengan kesehatan yang mungkin dalam kaitannya pengembangan program filantropi bidang kesehatan nanti mengarahnya pada goals-goals yang ini. Ya, kurang lebihnya demikian. Nah, apa aja gitu? Ada yang pertama, jadi kalau dulu di MDGs ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 itu dari mulai eradicate poverty, reduce child mortality dan lainnya. Sekarang 5 ini dilebur atau dipindahkan menjadi 4 goals ini. Ya, yang pertama 0 kelaparan, ya, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan, ini ada 8 target. Terus kesehatan yang baik berkaitan dengan menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang, ini ada 13 target. Kesetaraan gender, tentang menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita, ada 9 target. Dan air bersih sanitasi berkaitan dengan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan, ini ada 8 target. Kalau kita detailkan, kurang lebihnya begini. Jadi misal yang nomor 1 aja tentang 0 kelaparan, ini tuh yang dulunya eradicate extreme poverty and hunger itu masuk ke poin yang ini. Ya, jadi goals-nya lebih ke melanjutkan pembangunan gizi. Kalau di SDGs diarahkannya pada solusi yang berkelanjutan, seperti peningkatan akses pangan dan produksi pertanian, gitu ya. Ini contohnya. Nah, targetnya apa? Di tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi dan mencukupi. Terus pada tahun 2030 pun ingin mengakhiri segala bentuk malnutrisi. Nah, ini berkaitan dengan goals nomor 2. Nah, nanti teman-teman gitu, mungkin sebelum ke penugasan kelompok gitu ya, karena saya pengen menajamkan kemampuan teman-teman merencanakan program gitu ya, jadi nanti di tiap poin SDGs ini, coba masing-masing orang buat dulu kira-kira tuh gambaran program yang bisa dikerjakan oleh lembaga filantropi atau pelaku filantropi berkaitan dengan goal-goal SDGs ini apa aja sih gitu. Nggak usah dijelasin detail, tapi cuma sebutin aja misalkan tuh judulnya apa misalkan gitu ya. Ketika bicara menjamin akses pangan yang aman, bergizi dan mencukupi, misalkan usulannya tuh adalah memanfaatkan tanah carik desa gitu ya untuk dilakukan pengembangan pertanian perkotaan, urban farming gitu ya, yang itu dilakukan oleh kelompok masyarakat setempat yang didanai dari misalkan tuh apa CSR atau dari crowdfunding atau dari mana gitu. Bayang nggak maksud saya? Jadi cuma poin-poinnya aja gitu. Nah, saya pengen melatih teman-teman ini berpikir mengenai begitu mendapatkan
poin SDGs tentang sesuatu gitu ya, ada nggak sih berbagai alternatif program yang itu bisa ditawarkan? Tapi nggak usah detail cerita sampai apa aja kebutuhannya, apa yang akan dilakukan gitu kan. Jadi cuma cukup satu kalimat atau satu paragraf aja untuk menjelaskan rancangan programnya, itu buat saya nggak masalah. Ya, tapi kebayang nggak maksudnya? Ya, jadi nanti goalsnya ke sana gitu. Jadi ketika membahas SDGs nomor 2 gitu tentang nol kelaparan dengan beberapa targetnya seperti menjamin akses pangan yang aman bergizi, terus mengakhiri segala bentuk malnutrisi, alternatif program filantropi yang bisa dikerjakan apa ya gitu. Nah, itu aja dulu gitu. Ya, jadi nggak harus ke analisis programnya, lebih ke usulan judulnya aja atau usulan rangkaian kegiatan garis besarnya kayak gimana gitu. Oh, kegiatannya begini 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 gitu. Ya. Terserah mau bikin usulannya 1 atau mau 2 atau mau 3, itu terserah ya, apa namanya, dibebaskan ke teman-teman. Terus poin berikutnya, ini goals nomor 3 ya, ini kan tujuannya menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia pada tahun 2030. Bicara nanti tentang apa? Pengurangan angka kematian ibu gitu ya. Bicara tentang mengakhiri kematian bayi balita, terus mengakhiri apalagi epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria gitu ya. Terus apalagi mengurangi sepertiga kematian prematur akibat penyakit tidak menular gitu ya. Terus apalagi termasuk penyalahgunaan zat, terus mengurangi dari cedera, terus apalagi tentang akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi gitu ya. Terus bicara tentang apa? Universal Health Coverage kalau di Indonesia berarti kan cakupan apa? Jaminan kepesertaan JKN gitu. Ya. Seperti itu, sama yang terakhirnya mengurangi kematian akibat senyawa berbahaya gitu seperti kontaminasi dan polusi udara, air dan tanah. Nah, ketika dihadapkan pada masalah-masalah ini gitu ya, atau pada target-target ini, ada nggak ya rancangan kegiatan filantropi yang mungkin itu bisa dilakukan? Ya, makanya kenapa nggak saya minta bikin analisis yang besar, ini cuma pengen brainstorming aja gitu, munculin pesta gagasan tentang masalah yang ada. Ya, kan konsep filantropi itu begitu ya, dia dengan semangat cinta kasihnya, kerelawanan untuk kemanusiaannya, dia bikin satu program yang sustain gitu ya, untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut lewat berbagai potensi yang ada gitu di dunia filantropi, apakah pendanaan, apakah kemitraan SDM dan lain sebagainya. Nah, dengan masalah-masalah ini, harapannya adalah teman-teman bisa berpesta gagasan kira-kira activity plan-nya tuh apa yang bisa misalkan mengurangi 1/3 kematian prematur akibat PTM gitu. Ya, atau misalkan tadi tiba-tiba kepikiran, oh bikin ini aja, alat ukur monitoring faktor resiko PTM dengan menggunakan aplikasi gitu. Misal gitu kan. Ya boleh aja terserah. Atau misalkan memperkuat fungsi posbindu PTM dengan cara apa gitu kan. Jadi usulan program yang nanti menjadi penugasan dari mata kuliah filantropi lah salah satunya. Karena kenapa itu ditugaskan? Karena sekali lagi SDGs itu seringkali dikaitkan dengan filantropi gitu untuk pencapaiannya. Nah, maka pesta gagasan yang nanti teman-teman akan buat sebagai usulan-usulannya ini bisa memberikan stimulus berpikir gitu ketika menghadapi masalah di SDGs itu apa aja yang harus bisa dilakukan dan ini potensinya ada di kegiatan filantropi. Ya, misalkan begitu. Yang berikutnya masuk ke Nah, ini masih tentang poin nomor 3. Jadi kalau poin nomor 3 itu dia gabungin indikator MDGs tentang menurunkan kematian anak, memperbaiki kesehatan maternal dan menanggulangi HIV/AIDS dan lain sebagainya masuk ke poin nomor 3 ini. Ya, jadi ada unfinished business tentang penurunan AKI, AKB, AKN, pengentasan HIV, AIDS, TB, malaria, sama akses terhadap kesehatan reproduksi, ini di target MDGs yang kemarin. Nah, perhatian barunya apa? PTM, penyalahgunaan narkotika dan alkohol, cedera, universal health coverage, kontaminasi dan polusi air, udara, tanah, sama penanganan krisis dan kegawat daruratan. Ini tambahannya dari MDGs yang sebelumnya. Nah, untuk aspek-aspek ini, adakah gitu ya usulan kegiatan atau program ini yang kira-kira teman-teman pikirkan untuk bisa menyelesaikan masalah itu? Itu yang nanti
dikerjakan. Ya. Nah, yang berikutnya, improve maternal health ini juga sebagian diterjemahkan pada goals nomor 5, kesetaraan gender. Ya. Nah, apa aja target-target atau tujuannya gitu ya di kesetaraan gender itu yang menjadi poin-poin di kesehatan. Ini berkaitan dengan sunat perempuan. Yang kedua, akses terhadap cash flow termasuk KB. Yang ketiga, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi pada wanita dan remaja. Nah, ini pun jadi isu nih di SDGs yang harus diselesaikan. Dan yang terakhir, berkaitan dengan lingkungan, ya, nanti bicara tentang akses kepada air bersih dan akses terhadap sanitasi dasar layak. Ya. Nah, ini apa nih yang akan dilakukan gitu kira-kira? Misal bicara akses sanitasi dasar layak tentang jamban sehat gitu ya. Oh, kayaknya bisa nih bikin program arisan jamban sehat gitu. Kayak yang dikerjakan oleh salah satu puskesmas di Tasikmalaya. Dia bisa membuat ratusan jamban sehat lewat cicilan jamban sehat yang dengan memberdayakan kader kesehatan di sana. Jadi dia bikin iuran, iuran jamban. Nah, si iuran jamban itu dicicil berapa kali, dan cicilan terakhir itu insentif buat kader. Jadi gara-gara kegiatan ini, kader kesehatan di sana udah dapat insentif sampai puluhan juta. Jadi kadernya semangat menggerakkan masyarakat, gitu ya. Masyarakatnya juga semangat dan akhirnya teredukasi gara-gara kadernya aktif, gitu kan. Mereka pengen punya jamban tapi dengan biaya terjangkau dan dicicil. Kadernya juga dapat bagi hasil di situ. Si puskesmas sebagai stakeholder-nya, dia bisa mensukseskan program pemenuhan sanitasi dasar layak tentang jamban sehat gitu. Nah, itu kan juga sebenarnya konsep filantropi masuk juga ke situ gitu kan. Nah, nanti yang lainnya apa ya teman-teman bisa pikirkan. Nah, ya jadi di sini berlatih menyusun program lah ya, terlepas dari sumber daya yang kita punya tuh apa aja gitu ya. Jadi itu yang pengen saya sampaikan. Nah, terakhir kalau kita bicara SDGs, semua indikator semua goals atau tujuan dari poin nomor 2, 3, 5 dan 6 kalau kita jabarkan dia dalam logic model ya, logic model itu kan ada input, proses, output dan outcome. Ini kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau kita bicara tentang input ini nanti akan ada bicara dari poin nomor 3 tentang meningkatkan pembiayaan kesehatan dan lain sebagainya. Nanti kalau proses apa di poin nomor 3-nya? Tadi ada pencegahan, perawatan, penyalahgunaan zat. Ya, poin-poin yang tadi ini bisa dibuat kerangkanya seperti ini untuk mencapai output-nya apa? Oh, di tahun 2013 mengakhiri epidemi AIDS dan segala macamnya. Sehingga outcome-nya apa nanti nih dampak jangka panjangnya gitu ya. Bisa poin nomor 2 mengakhiri kelaparan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya resume dari indikator-indikator dan tujuan pembangunan berkelanjutan tadi dalam satu slide lah. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang harus teman-teman lakukan adalah kira-kira dari aspek-aspek permasalahan SDGs ini, usulan kegiatan apa yang itu bisa jadi alternatif gitu untuk bisa dijadikan sumbangsih dari program filantropi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya, nah itu sih goals-nya gitu. Jadi teman-teman kalau S2 kan sebenarnya kalian tuh harus lebih banyak menganalisis gitu kan, mempraktekkan dan segala macamnya kan. Maka dari saya pun nanti nggak akan ada UAS atau penilaian yang sifatnya lebih ke hafalan atau seperti ujian esai atau PG sih kayaknya nggak akan ada. Jadi poin-poin penilaian untuk mata kuliah filantropi kesehatan ini lebih banyak dari penugasan gitu ya, hasil analisis yang teman-teman lakukan. Kayak kemarin menganalisis pemetaan pelaku filantropi apa aja. Dari situ kan kita bisa melihat nih teman-teman udah mampu menganalisis, mencari tahu gitu kan, mendalami mungkin ya secara riset literatur lah dari Google atau dari manapun itu untuk kemudian bisa memetakan. Di penugasan yang berikutnya teman-teman belajar dari salah satu contoh pengelolaan dari pelaku itu apa yang mereka lakukan. Di penugasan yang ketiga, teman-teman berpesta gagasan gitu ya. Dari sekian poin-poin indikator SDGs ini gitu ya, sekiranya apa sih alternatif kegiatan filantropi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu, atau untuk mendukung tercapainya pencapaian indikator SDGs tersebut gitu.
Itu menjadi poin penugasan yang ketiga. Dan nanti penugasan akhirnya adalah teman-teman berembuk jadi satu kelompok, ya, bikin satu perencanaan program. Jadi mungkin kalau saya ini kan share ya, ini untuk tugas terakhir seperti ini nih. Ya. Jadi sebenarnya mau merencanakan program apapun gitu ya, baik itu filantropi atau bukan, tahapannya dia tetap melalui program manajemen cycle atau managerial function seperti ini. Nah, jadi yang pertama kali dilakukan ya, ini tetap melakukan analisis situasi kesehatan. Jadi nanti kalau di tugas akhir yang dilakukan secara kelompok ya, ketika teman-teman akan memilih salah satu isu yang mau diselesaikan, itu disertai juga dengan analisis situasi kesehatannya. Kenapa teman-teman memilih permasalahan berkaitan dengan aspek tersebut gitu? Ya misal contoh, yang mau diambil adalah tentang kesehatan remaja. Ya, yang disampaikan. Kenapa kesehatan remaja ini menjadi concern atau hal yang harus diintervensi gitu ya. Kemudian ketika bicara tentang kesehatan remaja tuh ada apa aja sih permasalahannya? Pasti kan lebih dari satu kan gitu. Ya, nah maka analisis situasi kesehatan itu adalah teman-teman menyampaikan justifikasi dan ketertarikannya teman-teman terhadap satu isu atau satu masalah itu, bagaimana kondisi permasalahannya. Ya, jadi kalau idealnya kita bicara untuk intervensi program, memang yang kita lakukan analisis situasi kesehatan itu berkaitan dengan semua aspek kesehatannya. Dari mulai masalah derajat kesehatan, dari mulai aspek manajerial kesehatan gitu ya, atau misalkan dari segi cakupan program gitu ya, kalau memang ini konteksnya puskesmas gitu. Jadi yang dilihat nanti apakah mau angka kesakitan ya, atau indikatornya itu mau indikator derajat kesehatan atau indikator manajerial, karena dua-duanya pun itu bisa dilakukan analisis situasi kesehatannya. Nah, tapi kalau yang nanti buat penugasan, ini saya minta langsung aja terhadap topik tertentu yang teman-teman minati, yang kelompok ini minati. Jadi katakanlah mau tentang remaja, maka yang dilakukan analisis situasi kesehatannya tentang apa? Tentang remaja. Ya. Jadi nanti teman-teman bahas tuh di latar belakang gitu ya. Kenapa memilih remaja sebagai target sasarannya? Ya, tentang permasalahan remaja. Atau yang dipilih misalkan tuh bukan dari aspek usianya, tapi dari aspek masalahnya. Saya tertarik tentang penyakit tidak menular, Dok, gitu. Nah, kalau gitu, bahas nih, kenapa tertarik dengan penyakit tidak menular, emang apa kepentingannya, gitu ya. Terus dia merujuk pada target pembangunan kesehatan, target pembangunan berkelanjutan yang mana, gitu ya. Kemudian ada masalah apa pada PTM, karena kan PTM pun banyak kan. Mau ngelihat apakah dari faktor resikonya, apakah mau melihat dari angka kesakitannya, apakah mau melihat dari jumlah penyebab kematian tertingginya dan lain sebagainya. Ya, jadi di analisis situasi kesehatan, ya, nanti ini di penugasan kelompok di akhir, teman-teman cerita tentang kenapa teman-teman mengambil topik permasalahan yang akan diintervensinya berkaitan dengan hal tersebut. Bebas apakah mau mengambil berkaitan dengan siklus hidup, artinya mau ibu hamil, mau remaja, mau anak, atau mau apa yang diambilnya, dianalisis status kesehatannya, atau berdasarkan masalah kesehatannya. Misalkan mau bicara tentang stunting langsung deh gitu. Ya, cerita tentang stunting gitu. Atau mau bicara tentang PTM, ya cerita tentang PTM. Atau mau bicara tentang penyalahgunaan zat gitu ya cerita tentang itu. Kebayang nggak? Jadi langsung aja bercerita tentang masalah yang mau diambilnya, entah itu dari berdasarkan faktor dari segi usia, dari segi siklus hidup, atau mau dari segi permasalahan yang diambil. Nah, nanti ketika teman-teman sudah memilih salah satu permasalahan yang akan diintervensi, teman-teman harus melakukan perumusan masalah kesehatan yang ditemukannya apa. Ketika kita bicara remaja, masalah remaja banyak. Jadi berdasarkan uraian tadi, apa jadi masalahnya? Mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5. Ketika bicara PTM tadi, PTM aja bisa banyak masalahnya. Bisa 1, 2, 3, 4, 5.
Ya, misalkan dari PTM aja teman-teman bisa dapat masalah, oh angka hipertensi tinggi, atau misalkan jumlah kematian karena stroke tinggi, atau misalkan aktivitas fisik yang kurang gitu. Itu kan masalah-masalah PTM, ya. Nah, jadi di list nih masalahnya apa aja, ya. Dari sekian banyak masalah itu, teman-teman tentukan prioritas masalahnya. Ya, katakanlah tadi dari PTM aja macam-macam kan, ada tentang hipertensinya, ada tentang faktor resikonya gitu ya. Ada tentang misalkan tuh pemberdayaan masyarakatnya nggak optimal gitu ya, tentang si Posbindu PTM-nya gitu. Nah, dari sekian banyak masalah kan nggak mungkin teman-teman beresin semua masalahnya. Bicara stunting aja mungkin nanti ketika dijabarkan masalahnya ada banyak. Ada memang kenapa dia stunting gara-gara pengetahuan ibunya kurang, gara-gara apa lagi ketahanan pangan yang nggak ada, gara-gara apa lagi pola asuhnya yang salah, gara-gara apa lagi oh ternyata anak tuh banyak yang sakit gitu ya, penderita stunting itu sekian persennya adalah diare kronis. Itu kan masalah, ya. Nah, teman-teman harus mampu memetakan masalah-masalah tadi dari topik yang ingin teman-teman ambil untuk kemudian diprioritaskan, ya. Gimana cara memprioritaskannya? Nah, cara memprioritaskannya bebas gitu. Ada banyak cara. Bisa yang paling gampang dengan diskusi kelompok gitu ya. Dengan justifikasi yang kalian ambil, maka ditentukanlah ini dengan pertimbangan bla bla bla. Atau bisa pakai teknik scoring, ya. Ada yang pernah dengar USG, ya, urgensi, seriousness sama growth gitu ya. Di skor nih, skor urgensinya berapa, seriousness-nya berapa, growth-nya berapa, dijumlahin, maka skor yang paling tinggi itu yang diambil. Atau kalau enggak, pakai teknik scoring yang lain, pakai Pan American Health Organization, pakai PAHO gitu ya. Dari mulai ngelihat skor magnitude-nya berapa, gitu ya, seberapa besar masalah yang ada, dari mulai lihat vulnerability-nya gitu ya, seberapa besar sih sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan masalah itu, atau dilihat dari aspek severity-nya gitu ya, seberapa besar masalah itu bisa menimbulkan kematian atau penurunan produktivitas gitu ya, sampai ke situasi politiknya gitu ya, dilihat gitu. Interest pemerintah itu terhadap isu ini tuh seberapa banyak, di scoring gitu kan, kemudian nanti teman-teman kaliin, maka skor yang paling besar itu yang diambil, itu bebas. Ya, tapi yang menjadi catatan adalah teman-teman harus punya metode bagaimana memprioritaskan ya permasalahan yang tadi dipilih dari sekian banyak permasalahan dari topik yang diambil tadi. Ya, terbayang sampai sini? Kita pelan-pelan dulu deh. Jadi nanti dilaporin nih, bentuk laporannya tuh kayak gitu. Jadi dari mulai analisis situasi kesehatan tentang remajanya, kemudian nanti ada poin berikutnya, rumusan masalah, ada A, B, C, D, E, gitu kan. Kemudian dari 5 masalah itu, gimana pemprioritasan masalahnya, gitu. Nah, ini secara teknis saya pengen ngajarin teman-teman gimana handling program, gitu ya. Planning program dan merencanakan program, gitu. Karena di kegiatan filantropi kesehatan, ya kalau teman-teman mau jadi implementer, activity ini yang akan dilakukan gitu, dari mulai merencanakan sampai nanti mengevaluasi. Ya, nah maka teman-teman harus punya capacity untuk mampu melakukan ini gitu. Jadi nanti begitu beres kuliah S2 tentang filantropi kesehatan dan pengembangan aplikasi kesehatan, teman-teman punya kemampuan berpikir sistem untuk menyelesaikan masalah lewat satu pendekatan program. Ya, nah makanya sekarang sebelum kesini disuruh penugasan dulu kan, belajar dari pelaku filantropi yang sudah ada kan, bagaimana mereka create program, salah satu program aja gitu ya. Nah, jadi ini memprioritaskan masalah. Nanti begitu teman-teman dapat nih prioritas masalahnya, misal jadinya yang diambil adalah tentang PTM dan yang diprioritaskan adalah tentang aktivitas fisik yang kurang, misalkan tuh ya, aktivitas fisik yang kurang. Ya. Nah, nanti yang dilakukan sebelum nanti kita mendesain ya alternatif program untuk menyelesaikan masalah, teman-teman melakukan analisis akar masalah dari prioritas masalah yang ditentukan. Jadi contoh tadi ya, ngomongin PTM, masalahnya banyak. Misalkan tuh makannya tidak sesuai keadaan gizi seimbang gitu ya. Terus tadi angka hipertensinya tinggi. Terus tadi ada lagi aktivitas fisik kurang, sayur dan buah kurang. Kematian akibat stroke tinggi, misalkan tuh ya, tergantung nanti teman-teman ngambil masalahnya apa aja. Ternyata yang diambil adalah berdasarkan mau itu diskusi ataupun scoring gitu ya, paling tinggi itu adalah aktivitas fisik yang diambil jadi masalahnya teman-teman. Nah, yang berikutnya dilakukan, jangan dulu langsung bikin alternatif program,
Jangan dulu langsung bikin desain program tentang aktivitas fisik. Tapi yang harus teman-teman lakukan adalah cari tahu dulu kenapa sih aktivitas fisik ini kurang dilakukan oleh masyarakat kita. Ya. Nah, nanti teman-teman bikin kerangka akar masalahnya. Bisa pakai pendekatannya macam-macam, bisa pakai pohon tree gitu ya, apa namanya, kayak pohon masalah atau trees problem ya gitu ya. Pohon masalah atau trees problem ini teman-teman bikin, oh ternyata aktivitas fisik yang kurang ini tuh kalau diturunin tuh dia diakibatkan karena apa, ini diakibatkan karena apa, ini diakibatkan karena apa. Jadi pakai pendekatan pohon masalah itu boleh ya. Atau pakai pendekatan teorinya Bloom gitu ya. Jadi dibagi berdasarkan perilaku, ini loh yang bikin orang tuh jadi malas aktivitas fisik. Ya, tapi kalau aktivitas fisik karena dia faktor resiko agak sulit pakai pendekatan Bloom ya gitu. Atau kalau ya kalaupun mau masih tetap pakai pendekatan Bloom ya disesuaikan aja. Kan genetik nggak mungkin ada genetik orang malas aktivitas fisik, jadi kolom genetiknya dikosongin. Tapi mungkin dari aktivitas kolom perilaku, kolom akses terhadap layanan kesehatan, kolom lingkungan itu kan masih bisa diisi. Dari aspek lingkungan kenapa sih orang jadi susah beraktivitas fisik gitu? Ya, dari segi akses terhadap layanan kesehatannya, emang apa nggak ada sarana prasarana gitu ya, sehingga orang malas beraktivitas fisik. Atau pendekatan lain yang bisa digunakan adalah pendekatan fishbone atau Ishikawa method. Jadi menggunakan pendekatan tulang ikan, ya. Jadi dilihat nih, kenapa masalah ini terjadi dari misalkan tuh man-nya, money-nya, materialnya, metodenya gitu ya. Itu apa aja sih? Misalkan apa jangan-jangan ada kaitannya dengan dana gitu, kenapa aktivitas fisik di masyarakat tuh kurang gitu. Ya, apakah ada kaitannya dengan metodenya gitu ya, teknik promosi kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah tuh selama ini salah gitu. Itu yang teman-teman analisis ya. Kalau kita bicara Ishikawa method atau fishbone, maka yang mendekati kepala, yang paling dekat itu adalah akar-akar penyebab masalah yang menurut kalian paling kuat menyebabkan masalah itu. Nah, jadi nanti tahapan berikutnya, setelah kalian memprioritaskan masalah, kalian bikin bahasan tentang apa sih akar penyebab masalah dari masalah yang kalian prioritasin. Kebayang nggak sampai sini tahapannya ya? Oke, jadi tahu nih, oke udah dipilih misalkan masalahnya kalian ngambil tentang remaja, ternyata masalahnya di remaja tuh misalkan tentang makanannya kebiasaan makan yang salah gitu misalkan. Nah, dari kebiasaan makan yang salah itu kalian cari alternatif penyebab masalahnya itu apa aja. Kenapa ya remaja kita makannya tuh nggak bener gitu, malah sering makan junk food dan lain sebagainya. Nah, itu elaborasi akar penyebab masalahnya itu di list apa aja ya. Nah, bagusnya kalau diimplementasi lapangan nanti setelah kalian nentuin akar masalah itu tuh dikonfirmasi benar nggak sih akar masalahnya itu. Nah, tapi kalau buat teman-teman nggak usah sampai ke sana. Jadi anggap aja hasil analisis kalian itu adalah benar gitu. Jadi nggak usah pakai konfirmasi karena kalau konfirmasi dia harus turun lapangan kan. Nah, ini berdasarkan data aja teman-teman nyarinya gitu ya. Jadi semua perencanaannya dilakukan berdasarkan studi literatur aja. Jadi tadi untuk mengetahui akar masalah dari masalah yang diprioritaskan pun, gitu ya, itu di list aja penyebabnya apa. Misalkan tuh, pengetahuannya yang kurang, misalkan tuh ya, atau misalkan sarana tidak mendukung, misalkan tuh ya, atau misalkan ada poin apa lagi nanti tergantung hasil analisisnya teman-teman. Nah, baru setelah mengetahui akar masalahnya apa aja, baru teman-teman bikin alternatif program untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, artinya alternatif programnya itu yang dibikin itu berdasarkan akar masalah tadi. Jadi ketika kita bilang bahwa ini kurang pengetahuan, maka intervensi yang dilakukan nanti apa? Kita akan memberikan edukasi, penyuluhan, bentuknya misalkan apa? Apakah melalui role play, melalui video, atau apa tentang isu itu gitu. Ya. Kalau misalkan tadi kurangnya sarana prasarana, maka yang harus dibikin adalah intervensinya berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana gitu. Ya. Atau misalkan tadi berkaitan dengan ketahanan pangan, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa menginisiasi pos ketahanan pangan di daerah tersebut gitu. Nah, jadi alternatif program untuk menyelesaikan masalah itu tuh untuk menyelesaikan akar-akar masalah yang tadi teman-teman identifikasi. Kebayang sampai sini nggak? Jadi nanti dibikin matriksnya, ya.
seperti matriks yang SDGs yang sekarang gitu. Ya, makanya kenapa saya minta teman-teman bikin matriks yang SDGs untuk melatih nanti teman-teman di akhir tugasnya ini gitu. Jadi nanti dibikin nih matriksnya. Akar masalahnya A, B, C, D, E. Nah, untuk akar masalah A, solusinya apa? Untuk akar masalah B, solusinya apa? Untuk akar masalah C, solusinya apa? Ya, sampai akhirnya nanti teman-teman punya banyak alternatif solusi. Ya. Nah, lalu kan solusinya jadi banyak nih, Dok, programnya gitu ya. Maka apa yang berikutnya dilakukan? Nah, yang berikutnya dilakukan adalah teman-teman membuat pemprioritasan dari sekian banyak alternatif itu mana yang kira-kira mampu laksana. Akhirnya kan tadi dapat ya, misalkan ada tentang penyuluhan, ada bikin media edukasi, ada bikin pengadaan sarana prasarana, ada bikin alternatif kegiatannya macam-macam lah. Nah, dari yang 5 masalah tadi, katakanlah ya 5 akar masalah yang dianalisis dari satu masalah yang diprioritaskan tadi, muncul ada 10 rancangan kegiatan atau muncul 10 rancangan program. Nah, dari 10 rancangan program ini, teman-teman harus bisa memprioritaskan 1 atau 2 atau 3 lah maksimal. Nggak mungkin semuanya bisa kalian kerjain kan gitu. Ya. Nah, maka dari 10 tadi yang sudah kalian bikin usulan programnya dari akar penyebab masalah yang ditemukan, yang teman-teman lakukan berikutnya adalah bagaimana teman-teman memprioritaskan ya program yang akan dipilih. Nah, gimana cara memprioritasinnya? Ya bebas, bisa dengan diskusi atau bisa dengan matriks bantu ya. Matriks bantu nanti dilihat dari aspek biaya gitu ya, kesulitan gitu ya, efek samping yang ditimbulkan, penolakan, sama waktu. Misal kayak gitu ya, dari 5 aspek itu. Biaya, kesulitan, penolakan, efek samping, sama waktu. Jadi, di list nih, di usulan program yang pertama berkaitan dengan katakanlah ingin membentuk kader kesehatan remaja gitu. Jadi menginisiasi posyandu remaja di di lingkungan tersebut gitu. Maka dilihat, oh ketika kita mau bikin posyandu remaja, biayanya gimana? Visible atau enggak? Kalau visible dikasih skor 1. Kalau enggak 0 gitu. Terus dari segi kesulitan susah nggak ya gitu. Kalau susah dikasih 0, kalau enggak kasih nilainya 1. Terus ada penolakan nggak ya ketika saya bikin program ini dari masyarakat gitu. Terus dari segi waktu ini tuh lama, visible nggak sih gitu, atau terlalu lama nggak mungkin kita kerjain. Nah, teman-teman bikin matriksnya itu. Di tiap item itu dikasih skor 1 dan dikasih skor 0 gitu. Nanti gimana cara memprioritaskannya? Jumlahin lagi. Jadi yang dapat skor paling tinggi 5 gitu ya, itu yang nanti akan teman-teman pilih sebagai rancangan programnya. Nah, baru setelah mendapatkan rancangan program, katakanlah 1 atau 2 ya, program yang diprioritaskan untuk menyelesaikan beberapa penyebab masalah tadi, baru teman-teman bikin programnya gitu ya, dibikin nih, didefinisikan programnya. Tujuannya apa, tujuan umumnya, tujuan khususnya apa, kemudian indikator yang nanti akan dinilai seperti apa, kemudian rancangan kegiatannya tuh gimana, oh selama 6 bulan, 6 bulan tuh ngapain aja, di bulan pertama nanti ada sosialisasi tentang ini, bulan kedua atau di bulan pertama, pertemuan kedua, kita akan menginisiasi adanya kelompok kader, di pertemuan berikutnya di bulan kedua, nanti akan ada penyuluhan tentang apa, nah baru bikin activity plan-nya. Ya. Ketika activity plan itu dibuat, maka ya udah tinggal eksekusi. Nah, jadi alurnya begitu gitu. Ya. Nah, nanti di tugas akhir itu teman-teman didorong untuk bikin satu rancangan program filantropi ya, berkaitan dengan isu apapun lah yang kalian minati. Kalau di awal kan kita sempat ngobrolnya tentang remaja ya gitu. Tapi ya kalau ternyata kalian gak minat sama remaja ya bebas lah, cari aja yang memudahkan gitu ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam alur berpikir seperti ini. Sehingga ketika teman-teman punya satu program, itu program tuh nggak ujuk-ujuk datang gitu. Program tuh bukan, kenapa kamu bikin program ini di lembaga filantropinya kalian gitu ya. Oh, soalnya tahun lalu senior saya bikin gitu. Nah, nggak kayak gitu jawabannya. Tapi memang kenapa kalian bikin program ini? Karena program ini dibuat untuk menyelesaikan akar masalah yang mana gitu ya. Yang akar masalah ini tuh menyebabkan permasalahan yang sudah kita prioritaskan berdasarkan
begini, begini, begini. Nah, jadi programnya itu bisa impactful gitu. Ya, dia bisa berdampak, bisa diukur, dan bahkan bisa berkelanjutan gitu. Pendekatannya seperti itu. Nah, maka nanti di tugas berikutnya yang menjadi tugas kelompok, poin pelaporannya nanti dibikin di Word aja kalau kayak gitu kan, dari mulai analisis situasi kesehatannya seperti apa, apa namanya, masalah kesehatan yang ditemukannya apa aja, apa yang diprioritaskan dan bagaimana metode memprioritaskannya dan kenapa memilih itu gitu ya. Setelah memprioritaskan, menganalisis akar penyebab masalah dari masalah yang diprioritaskannya apa aja. Kemudian setelah itu membuat alternatif program atau alternatif kegiatan dari setiap akar masalah itu mau bikin apa aja. Terus setelah itu mau diprioritasin dari sekian banyak alternatif program itu mana yang akan dieksekusi ya. Nah, dengan menggunakan cara apa pertimbangannya gitu ya, dan akhirnya dipilihlah satu atau dua activity, kemudian didefinisikan kegiatan itu gimana sih, perlu SDM-nya apa, resources-nya perlu apa aja, logistiknya perlu apa aja, indikator keberhasilannya apa gitu ya. Itu yang nanti di breakdown sampai ke perencanaan program dari program yang sudah diprioritaskan tadi itu seperti apa. Ya, udah sampai situ. Karena kan teman-teman nggak sampai melakukan implementasi kan. Jadi ya penugasannya cukup sampai bikin plan activity dari program yang dipilihnya tadi. Ya, itu aja sih begitu. Nah, kalau bisa sih dikaitin juga dengan mata kuliah topik satunya kan tentang pengembangan aplikasi kesehatannya. Nah, kira-kira apa yang mau dijadiin tools pengembangan aplikasi digital apa yang itu bakal dijadikan salah satu penyelesaian programnya. Kayak gitu sih secara umum ya gambarannya. Jadi begitu teman-teman nanti beres mata kuliah ini, jadi teman-teman udah kebayang, apa sih tentang filantropi kesehatan itu, gimana cara mengelola kegiatannya dan bagaimana sampai ke merencanakan programnya. Dan itu nge-link dengan isu-isu permasalahan juga yang jadi concern global, kayak gitu. Dan bahkan nanti ketika mau diimplementasikan di lapangan beres kuliah, teman-teman tertarik untuk melanjutkan kegiatan di bidang ini, karena tadi teman-teman sudah belajar memetakan siapa aja pelaku dan apa yang mereka lakukan, kalian pun jadi lebih mudah untuk melakukan pendekatan dan kolaborasi. Gitu.